Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menjumpai kita semoga semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 2 Juli 2022. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu yang maha indah, harta sorgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Memohon kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Sakarya, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Sakarya 14 ayat 12 sampai 21, demikian firman Tuhan. Kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukum dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan datang lagi pedagang di rumah Tuhan
semesta alam pada waktu itu. Amin. Kepastian dalam keraguan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang sedang panik ketika mendengar berita bahwa suaminya kecelakaan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sang ibu bergegas hendak menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan suaminya. Lalu ia pun memesan ojek untuk mengantarnya. Saat naik ke Gojek, karena paniknya, ia tidak sadar bahwa ia tetap memegang tiang pagar. Ketika Gojek mulai bergerak, sang ibu terkejut hampir jatuh. Kemudian dia sadar dan berusaha meyakinkan dirinya untuk segera menjumpai suaminya di rumah sakit. Saudara, bangsa Israel berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahkan mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan makin merajalela. Dalam kondisi itu mereka menganggap Allah yang mereka sembah seolah-olah lemah. Seolah-olah Allah mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya tidak jarang dalam keraguan dan kebimbangan mereka berpegang pada kekuatan lain di luar Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh dan tergeletak. Seperti yang dicerminkan oleh kejatuhan Yerusalem. Kejahatan, keadilan, dan penindasan adalah penyakit sosial yang menyerang kehidupan Kristen, kapanpun dan dimanapun hal itu dapat terjadi. Menghadapi kondisi tersebut, kita diingatkan untuk jangan panik. Kita diingatkan untuk jangan putus asa, sebab Allah selalu menunjukkan jalan dan berjanji untuk melepaskan kita. Namun dalam menantikan hal itu, sangat penting untuk kita memiliki kesabaran. Tidak mungkin ketika kita mengadu kepadanya lalu pertolongan segera datang. Dan ketika kita hendak datang kepadanya, ingat bahwa kita harus melepaskan pegangan kita terhadap yang lain. Saudara, Allah menghendaki kita agar kita hidup menyembahnya sebagai satu-satunya Allah. Maukah kita? Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini kami kembali datang kepadamu mengucap syukur. Oleh karena perkenan dan kasih-Mu kami dimungkinkan boleh beribadah bersama melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, agar kami tetap berpegang teguh kepadamu walau kami dalam kebimbangan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan akan senantiasa memegang tangan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh terjerembab. Malam ini Tuhan kami berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Bersyukur bersama dengan Ibu Christina Pono dan saudara-saudara kami lainnya yang hari ini merayakan ulang tahun. Tuhan berkati mereka, beri sehat dan kuat-Mu bagi mereka. Begitu juga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Tuhan. Berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang boleh merasakan berkat-Mu dalam berbagai bentuk, entah karir, entah usaha yang lebih baik, rumah tangga yang dipulihkan, pekerjaan, juga anak-anak yang sehat, kuat, dan penuh kegembiraan. Kami bersyukur berterima kasih bersama dengan mereka. Malam ini kami berdoa untuk para kepala keluarga, baik yang ada di kota ini pun di lokasi pekerjaan, kiranya mereka tetap diteguhkan di dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka. Peran mereka sebagai suami, sebagai ayah, Tuhan mampukan. Dan kiranya pada waktu-Mu mereka boleh berkumpul bersama dengan keluarga mereka di kota ini dengan penuh sukacita dan syukur. Berkati Tuhan, kiranya mereka terjaga terlindungi dalam belas kasih-Mu. Begitu juga para istri di kota ini, beri sehat dan kuat-Mu serta hikmat-Mu bagi mereka. Mampukan mereka tetap menjadi tiang doa yang setia, mendoakan suami, anak-anak dan keluarga besar mereka.
Tuhan, anak cucu kami dalam pertumbuhan dan permainan, terpeliharalah mereka di dalam menikmati masa liburan pada tahun ajaran ini. Beri sehat-Mu, beri kuat-Mu bagi mereka, baik yang ada di kota ini maupun yang ada di daerah yang sedang berlibur bersama dengan orang tua, yang sedang melaksanakan bagian tanggung jawab sebagai satu rumpun keluarga di Toraja, di tanah Toraja dan Toraja Utara, yang berlibur ke Palopo, yang berlibur ke Makassar, yang berlibur ke tempat-tempat lainnya. Kami memohon Tuhan memberkati mereka selalu, kiranya mereka terpelihara juga dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Pada waktu-Mu mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarga, boleh kembali ke kota ini dengan sukacita dan syukur. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mengikuti Jambore Nasional untuk sekolah minggu dan yang mengikuti Praya bagi PPGT, baik yang sudah selesai melaksanakannya maupun yang sementara melaksanakannya. Tuhan berkati mereka selalu, beri sehat-Mu, beri kuat-Mu bagi mereka. Kiranya mereka boleh pulang dengan kekuatan baru, dengan iman yang semakin bertumbuh melalui Jambore, melalui Praya, dan mereka terus diteguhkan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin takut akan Tuhan. Terima kasih untuk pengurus baru PWGT Pusat yang sudah boleh terpilih melalui persidangan PWGT Pusat yang lalu. Berkati mereka semua agar supaya mereka terus berjejak melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan ini, bahkan siapapun yang dijangkau oleh layanan ini, berkati mereka selalu Tuhan. Jaga lindungi mereka, beri sehat dan kuat-Mu bagi mereka. Orang tua kami di usia senja mereka, Tuhan berkati. Rekan-rekan kerja-Mu, para presbiter, penatua, diakan, pendeta, pengurus OIG, Tuhan juga memberi hikmat selalu bagi mereka untuk terus bersinergi melayani Engkau. Saudara-saudara kami yang memberi diri sebagai kantoria, sebagai musik, sebagai tim multimedia, sehingga pelayanan rehat ini masih terus berjalan. Berkati mereka Tuhan yang memberi diri secara volunteer. Kami percaya dengan cara-Mu sendiri Engkau menyediakan berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati dari pusat sampai ke pelosok, bahkan sampai ke kota ini. Memberkati kami semua dan memeliharakan kami dalam istirahat malam ini. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, boleh memasuki rumah-Mu yang kudus dengan sukacita, bersama dengan jemaat-Mu yang lain memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami, dengarkan doa kami. Karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Telah aku tahu karunia serta membuat
jangan ambil berkat karunia daripadaku, dan pimpin aku sampai tamat ke pintu rumah selamat-Mu. Disitulah suaraku kekal memuji rahmat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama program ini. Kiranya kita terus diberkati dalam keadaan sehat untuk berjumpa kembali dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati.